Ini dari hanya kita. Ya. Ustaz Miftahpan, ana dari Banjarmasin. Mengapa seluruh imam dan Nabi SAW adalah lelaki, tidak ada yang perempuan? Ya. Kemudian kalau penghulu pemuda surga adalah Imam Hussein dan Ya. Imam Hasan, Ya. mengapa baginda Nabi SAW tidak disebut juga penghulu pemuda surga? Ya. Karena di surga semua menjadi muda lagi. Ya. Terima kasih, luar biasa. Sebelumnya saya ingin tanya kru dulu, ada beberapa pertanyaan yang akan masuk dan supaya menyesuaikan dengan durasi setiap jawaban. Ya. Karena ini kadang di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala karuniakan pada Allah ya Rahma ayah Anda tercinta, ayah Anda itu dapat memberikan jawaban-jawaban yang cepat, singkat, padat, to the point, mengena. Saya kadang harus membuat pengantar lebih dahulu sebelum sampai pada jawaban. Itu harus melalui jalan memutar dulu, begitu. Nah, mengapa seluruh imam dan nabi adalah lelaki, tidak ada perempuan? Pernah kita bahas juga satu di antara edisi Ngopi TV. Kalau teman-teman bisa hadirkan linknya di room chat, di Ngopi TV itu pernah ada diskusi mengapa nabi bukan perempuan. Tetapi, dan kita memulai mengawalinya dengan keistimewaan. Keistimewaan itu tidak menunjukkan lebih baik atau itu pernah kita bahas. Ya, berulang kali kita bahas. Berulang ya, sekiranya saudara ini namanya hanya kita. Ya. Tapi yang mendengar ini bukan hanya kita, saudara. Jadi keistimewaan itu bukan berarti lebih baik. Ya, begitu. Nah, ada situasi yang amanah itu dititipkan pada laki-laki karena keistimewaan laki-laki dan karena keistimewaan perempuan. Sehingga tidak lagi, ini karena kadang-kadang pada bahasan tentang feminisme, kesetaraan gender dan lain sebagainya, satu di antara tanyakan yaitu mengapa tidak ada nabi perempuan, begitu. Karena ada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Sama seperti saya bisa juga bertanya, itu kemuliaan menjadi nabi tentu. Sebagaimana juga Allah Ta'ala karuniakan kemuliaan pada seorang ibu yang pada kakinya ada surga, pada telapak kakinya ada surga. Saya bisa bertanya, kenapa tidak ada bapak-bapak yang melahirkan? Gitu. Ya. Kenapa tidak ada bapak-bapak yang melahirkan? Ya. Kalau saudara menjawab, ya sudah dari sananya begitu. Kalau bapak atau ibu hanya kita menjawab, ya itu sudah takdir Tuhan. Ya saya akan jawab juga yang tadi juga. Ya itu sudah takdir Tuhan. Gitu. Jawablah, mengapa tidak ada bapak-bapak yang melahirkan? Coba. Ya Tuhan sudah ciptakan begitu. Kalau itu jawabannya, maka saya juga akan jawab pertanyaan pertama tadi juga. Ya Tuhan sudah takdirkan. Jawaban saya adalah karena keistimewaan. Itu tidak berarti merendahkan. Kalau tidak ada perempuan yang jadi nabi, tidak berarti kedudukan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Ada keistimewaan, ada misi secara lahiriah. Misalnya mengapa dalam tanda petik kewajiban nafkah dibebankan kepada laki-laki secara fikih ya. Kenapa kewajiban nafkah dibebankan pada laki-laki? Kenapa tidak pada perempuan? Karena keistimewaan. Karena keistimewaan. Keistimewaan itu saudara tidak berarti, sekali lagi lebih. Itu harus selalu kita tekankan karena kuncinya di situ. Kuncinya itu di situ. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha punya keistimewaan yang bahkan baginda Nabi tidak punya, yaitu ayahnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, jadi kenapa tidak nabi perempuan? Sudah ketemu linknya? Oh belum ya. Ada di list Ngopi TV, pernah kita bahas secara khusus. Misalnya keistimewaan yang diamanatkan pada laki-laki secara lahiriah. Ya, misalnya nih, kepada perempuan diamanatkan keberlangsungan keturunan. Dan ada saat ketika perempuan Allah Ta'ala titipi masa ketika kewajiban itu tidak mengikatnya. Misalnya pada waktu bulanan itu tidak wajib sholat, begitu. Sedangkan teladan dan sebagainya, memimpin, misalnya ya
Walaupun zaman baginda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu sendiri-sendiri. Tapi kemudian ketika memimpin sholat dan sebagainya, ada waktu tertentu ketika perempuan tidak sholat. Dan itu tidak berarti kurang baik, tidak berarti laki-laki lebih tinggi. Atau kalau ada kesesuaian yang Allah Ta'ala ciptakan pada tubuh laki-laki, tentu dengan kekecualian pada perempuan, yang membuat laki-laki lebih dapat berada di medan perang dibanding perempuan. Kalau saudara jawab ada juga perempuan ahli perang, ya, tapi secara statistik lebih banyak itu laki-laki. Kekecualian selalu ada, dan kekecualian tidak bisa dijadikan rata-rata. Begitu. Kalau kita bicara rata-rata, sama seperti tadi, Nabi. Nah, dan juga bisa jawab begini, mengapa dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 14 teladan agung hanya satu yang perempuan? Saudara, perspektifnya bisa dibalik. Untuk laki-laki perlu 13, untuk perempuan cukup 1. Begitu. Itu kan perspektif saja, sudut tergantung kita bisa dalam tanda petik Lagi-lagi mempermasalahkannya atau tidak. Ya. Jadi perempuan 14 teladan agung, ya 13-nya laki-laki, ya perempuan cukup 1. Coba lebih bagaimana begitu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dirujuk lebih jauh pada kajian di Ngopi TV tentang awal-awal itu bersama Kang Alam. Saya kira kita masih menggunakan handphone ya, itu kajian awal. Demikian untuk jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua itu, jadi kenapa mengapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut juga sebagai penghulu pemuda surga? Ya, karena keistimewaan tadi itu. Penghulu pemuda surga. Misalnya nanti ada misalnya penghulu perempuan surga, gitu. Kan Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi. Sayyidai Syabab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebetulnya titik tekannya akan menjadi sayyid di sana itu, junjungan di sana itu. Kalau kita di dunia ini menjadikan mereka juga sayyidus syabab kita, menjadikan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha sayyidus syababnya para perempuan, Sayyidatun Nisa'nya para perempuan. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Mengapa mempertanyakan kenapa tidak baginda Nabi yang jadi sayyidus syabab? Mengapa tidak mempertanyakan mengapa kita tidak menjadikan mereka sayyidus syabab gitu? Mengapa kita tidak menjadikan Sayyidatina Fatimah sayyidatun nisa? Itu sebetulnya pertanyaan yang lebih relevan dengan kita. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyidul wujud, sayyid seluruhnya. Jadi baginda Nabi itu tidak hanya jadi pemuda saja, saudara. Jangan bayangkan kita satu wujud akan menjadi wujud lagi di sana satu. Nah, itu pembahasan tentang alam barzah dan alam akhirat di waktu yang lain. Tapi baginda Nabi itu sayyidul wujud. Jadi sayyidnya, penghulunya seluruh wujud, seluruh makhluk. Dan makhluk itu bukan hanya manusia saja. Ada jin kita percaya, ada malaikat kita percaya, ada makhluk-makhluk lain yang tidak kita ketahui. Yang saya maksud itu ya semua yang Allah Ta'ala ciptakan yang wujud itu sayyidnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi baginda Nabi sayyidul wujud, sayyidnya sayyidus syabab, sayyidnya sayyidus syuhada, sayyidnya sayyidatun nisa. Itu sayyidnya para sayyid, junjungannya para junjungan. Begitu. Terima kasih. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain.
yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.